Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, NIM 20191170, Perbankan Syariah 4 dari kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis lingkungan makro, yaitu yang pertama kebutuhan dan tren, yang kedua mengidentifikasi kekuatan utama. Kali ini kita akan membahas yang pertama kebutuhan dan tren. Pengusaha individu dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Kita membedakan antara fast trend dan megatrend. Fast adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek, dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Dapat dikatakan juga situasi yang tidak dapat diprediksi, terjadi untuk jangka pendek tanpa menunjukkan adanya signifikansi bagi perusahaan, baik secara sosial maupun ekonomi. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan berlangsung lama daripada fad. Salah satu contoh produk yang termasuk ke dalam tren adalah mode pakaian remaja. Saat ini yang mengadaptasi dari mode pakaian remaja pada tahun 70-an. Megatrend adalah suatu perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk dan setelah terjadi perubahan dapat berpengaruh dalam jangka waktu yang lama. Contoh produk yang termasuk ke dalam megatrend yaitu akses internet dan media sosial. Dahulu orang-orang mendapat informasi hanya dari koran atau majalah saja. Tetapi saat ini masyarakat mendapatkan informasi dengan mudah lewat internet ataupun penggunaan media sosial seperti Instagram atau Facebook dan lain-lain. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan utama. Kekuatan dalam hal ini mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, yang harus diamati dan harus direspon oleh perusahaan. Dalam gambaran global yang berubah dengan cepat, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama: demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum, sehingga membentuk 3 lanskap bisnis, yaitu yang pertama tren ekonomi makro, yang kedua tren sosial dan lingkungan, yang ketiga tren bisnis dan industri. Yang pertama, tren ekonomi makro. 1. Pusat kegiatan ekonomi akan sangat berubah, tidak hanya secara global tetapi juga secara regional. 2. Kegiatan sektor publik akan membesar, membuat perolehan produktivitas semakin penting. 3. Lanskap konsumen akan berubah dan berekspansi secara signifikan. Yang kedua, tren sosial dan lingkungan. 1. Konektivitas teknologi akan mengubah cara hidup dan interaksi masyarakat. 2. Pertarungan untuk bakat akan berpindah. 3. Peran dan perilaku bisnis yang besar akan datang dengan inspeksi yang semakin tajam. 4. Permintaan sumber daya alam akan tumbuh, demikian juga dengan kerusakan lingkungan sekitar. Yang ketiga, tren bisnis dan industri. 1. Struktur industri global yang baru sedang muncul. 2. Manajemen akan bergerak dari seni ke ilmu. 3. Akses informasi yang luas mengubah ekonomi pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.